Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi. Walaupun jarak jauh, kalian tetap harus semangat ya. Nah, kita akan belajar tentang ASEAN. Negara ASEAN. Apa negara ASEAN itu? Negara ASEAN adalah beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang bekerja sama. Berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pertama kali yang bergabung di dalam negara ASEAN itu belum semuanya ya nak, masih Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, kelima negara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar berdirinya ASEAN. Nah, sekarang kita lihat ya, diwakili oleh siapa saja. Wakil dari Indonesia adalah Adam Malik, wakil dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak, wakil dari Singapura adalah Sinnathamby Rajaratnam, lalu Tanat Koman adalah wakil dari Thailand, sedangkan Narcisco Ramos wakil dari Filipina. Jumlah negara ASEAN sekarang adalah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, sekarang kita juga harus tahu ya persamaan dan perbedaan negara ASEAN. Ke-10 negara tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang meliputi 1. Iklim. Negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis. Secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa, cocok sekali sebagai lahan pertanian. Yang kedua, sumber daya alamnya. Sebagian besar daerahnya dikelilingi oleh gunung api, sehingga tanahnya subur. Yang ketiga, bentuk negaranya. Anggota ASEAN memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Yang keempat, kebudayaannya. Setiap negara ASEAN memiliki bahasa nasional dan kesenian yang beragam. Yang kelima, penduduknya memiliki suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjutkan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sebagian besar negara ASEAN memiliki iklim tropis yang sangat mendukung di bidang pertanian. Oleh karena itu, banyak tumbuhan yang dijadikan sebagai komoditas ekspor. Tumbuhan mengalami perkembangbiakan untuk mempertahankan jenisnya. Pada pembelajaran kemarin, kita telah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat kan? Ada 2 jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Kali ini, Bu Hilda akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2, yakni secara alami tanpa campur tangan manusia dan buatan dengan campur tangan manusia. Vegetatif alami contohnya pada umbi batang. Ini ada kentang, ada ketela. Semuanya berkembang biak dengan umbi batang. Berikutnya, contoh yang kedua adalah umbi lapis. Terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga bunga tulip. Yang ketiga, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang atau buku batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocor bebek, ceri, pohon cemara, sukun. Nah, perhatikan, ini adalah tumbuhan
cocor bebek. Jadi, tunas adventif, tunas yang berada pada sekitar ujung daun. Seperti itu. Berikutnya yaitu akar tinggal atau rimpang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rimpang yaitu kunyit, laos, jahe, kencur, dan tumbuhan ilalang. Berikutnya, berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Apa itu geragih atau stolon? Batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu stroberi, arbei, dan lainnya. Nah, ini perhatikan. Ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Berarti ada campur tangan dari manusia. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian atau memotong dari batang atau daun tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat di stek pada batang adalah singkong, tebu, kangkung, dan mawar. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua, dengan cara cangkok. Percangkokan dilakukan dengan cara mengupas lapisan kulit batang yang dipilih dan menghilangkan kambium pada batang tersebut. Kemudian batang tersebut diberi tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik yang telah dilubangi. Kemudian disiram secara teratur. Setelah beberapa minggu, pada batang yang dicangkok akan muncul akar. Setelah akar itu kuat, maka batang siap untuk dipotong lalu ditanam. Ini langkah-langkah yang telah dijelaskan sama Bu Guru tadi. Berikutnya yaitu dengan cara menyambung dan menempel. Menyambung, nama lainnya mengenten, dan menempel, nama lainnya yaitu okulasi. Teknik-teknik tersebut merupakan cara untuk menghasilkan tumbuhan baru yang lebih berkualitas. Sifat-sifat unggul yang digabungkan berasal dari dua tumbuhan yang masih sekeluarga, misalnya terong dengan tomat, atau durian berbuah lebat dengan durian berakar kuat. Masih dengan cara menyambung. Jadi, ini adalah cara menggabungkan dua tumbuhan yang masih sekeluarga untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Dan yang terakhir adalah merunduk. Pada gambar A, proses merunduk belum dilakukan. Pada gambar B, proses merunduk sudah dilakukan. Pada gambar C, hasil dari proses merunduk. Apakah merunduk itu? Merunduk merupakan proses menyentuhkan ranting atau cabang tanaman ke tanah kemudian ditimbun. Bagian batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Setelah terbentuk akar, batang yang dirundukkan dipotong dari batang induknya. Batang tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk diantaranya anyelir, melati, tebu, dan apel. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang dikembangbiakkan dengan cara merunduk. Anak-anak, supaya kalian lebih paham perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, saksikan video pembelajaran berikut.
yang telah memberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian semakin paham. Jangan lupa bukunya dibaca juga ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap semangat walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.